Pak JK, kalau mau bermain nyemplung sekalian, laporkan Pak Jokowi, itu baru hebat. Sehingga masyarakat ya tidak perlu menduga-duga ini mau kemana arahnya. Apakah Pak JK tidak tahu atau memang Pak JK sedang mau memainkan atau mengembangkan isu ini. Laporkan Pak Jokowi. Kan jembatannya Pak JK melaporkan respon agar supaya dia bisa bicara soal ijazah Pak Jokowi. Ini kan pintu masuk sebenarnya. Ini kan drama, masih dalam drama panjang nih yang sedang dimainkan oleh Pak JK. Nah makanya saya pesan ke Pak JK, jangan tanggung mainnya. Ya. Mainnya jangan tanggung. Kalau memang Pak JK ingin masuk ke dalam isu ijazah Pak Jokowi, saya sarankan Pak JK untuk melaporkan Pak Jokowi. Gitu, melaporkan Pak Jokowi terkait dugaan penggunaan ijazah palsu. Nah, sehingga Pak JK nyemplungnya sekalian. Total. Jangan berpura-pura lugu, jangan berpura-pura tidak tahu, dan akhirnya membangun narasi-narasi yang tentu akan memicu perdebatan, apalagi kan urusan ijazah Pak Jokowi kan ini sudah mendekati masuk ke pengadilan. Ya seharusnya Pak JK sebagai seorang negarawan ya menyampaikan, ya sudahlah kita lihatlah nanti hasil putusan pengadilan, biar pengadilan memutuskan. Harusnya seperti itu. Menyejukkan gitu, meredam. Iya, menyejukkan. Tapi kalau memang Pak JK masih mau bermain drama, berpura-pura lugu, ya nggak apa-apa. Namanya juga seorang politisi sedang memainkan kartunya, ya nggak apa-apa. Kita udah ngerti lah mainan begitu kan. Jadi Pak JK, kalau mau bermain nyemplung sekalian, laporkan Pak Jokowi, itu baru hebat. Sehingga masyarakat ya tidak perlu menduga-duga ini mau kemana arahnya. Apakah Pak JK tidak tahu atau memang Pak JK sedang mau memainkan atau mengembangkan isu ini. Laporkan Pak Jokowi segera. Tapi tujuannya apa ini, Bang? Pak JK masuk ke ranah atau masuk ke isunya ijazah palsu Pak Jokowi. Tujuan Pak JK ini apa? Tujuan politis lah. Kan nggak ada, Pak JK tuh nggak punya apa sih kepentingannya? Nggak ada kok selain urusan politisnya. Itu yang saya bilang tadi, bahwa Pak JK sadar bahwa yang disampaikan oleh Rismon itu ya AI. Nggak mungkin Pak JK nggak tahu, nggak mungkin orang sekelilingnya nggak tahu gitu kan. Tapi apa? Oh udah tahu kan, harusnya begitu. Oh itu AI. Harusnya sebagai negarawan mau bicara nggak apa-apa. Nah inilah misalnya Pak JK ngomong, inilah efek negatif ya menggunakan AI. Pemerintah nggak apa-apa dia mengkritik pemerintah. Pemerintah sudah harus ya membuat regulasi yang lebih ketat terkait hal ini, gitu kan. Jadi seharusnya begitu. Kan logika mana mungkin seorang Rismon yang baru keluar dari lubang yang dalam, tiba-tiba dia menggali lubang yang baru, kan nggak mungkin, gitu. Dan ya, mereka juga sudah tahu bahwa itu AI. Makanya kalau saya yakin Rismon juga bingung, ini sebenarnya yang mau dilaporkan Pak JK itu saya apa AI. Gitu kan. Tapi di luar dari itu, ini sebenarnya jalan masuk atau pintu masuk. Ini kalau orang politis ngelihat kan, itu kan yang dilakukan oleh Pak JK kan adalah tindakan politik gitu ya, politis gitu kan. Rismon itu bukan tujuan. Rismon itu hanya pintu agar supaya dia bisa membicarakan mengenai ijazah palsu. Nah, tujuan politik ini seperti apa? Maksudnya Pak JK masuk ke isu Pak Jokowi ini? Apakah ini berkaitan dengan Pilpres nantinya atau nanti Pak JK ini ingin menjadi semacam tokoh yang ambil peran dalam peta politik nasional? Pak JK kan orang politik, ya. Pak JK kan pemain
lama dia bisa jadi wapres, jadi ini, jadi itu. Ya artinya memang tujuan yang dilakukan saat ini adalah untuk kepentingan 2029 nanti, untuk kepentingan kekuasaan. Ya. Kepentingan kekuasaan kan bisa berbagai macam cara. Apa yang dilakukan oleh Pak JK itu bagian dari trik, ya. Dari trik agar supaya bisa mendapatkan respon. Tentu responnya bisa positif dan negatif. Pak JK ngerti itu. Dan memang terbukti kan bahwa ketika dia bicara mendapatkan respon. Itu dia nggak kaget. Memang itu sudah tujuannya. Itu sudah dihitung bahwa akan mendapatkan respon. Jadi kalau orang tanya apa tujuannya? Tujuan politis. Tujuan politis untuk apa? Ya di 2029 lah. Nggak ada lain. Apa tidak mencemarkan nama baik Pak JK sendiri yang selama ini dianggap sebagai tokoh? Itulah ya Pak JK ini, makanya saya juga sempat diskusi, saya mengatakan Pak JK masih menggunakan pola lama, ya, nggak di-upgrade. Jadi akhirnya dia memainkan memainkan narasi atau strategi usang. Di mana strategi ini mungkin kalau 20 tahun lalu dipakai ini efektif. Ya. Tapi kalau sekarang itu kelihatan sekali bahwa Pak JK sedang berpura-pura lugu, sedang bermain drama, sedang melakukan kerja politik, tapi mudah terbaca, sangat mudah terbaca. Apalagi statement beliau terkait BBM, ya. Orang kalau nggak dinaikkan BBM karena orang bisa menggunakan BBM seenaknya, kan itu memang kontroversi tapi kekanak-kanakan. Ada yang tanya, apakah memang Pak JK nggak ngerti? Nggak mungkin. Ya. Pak JK itu udah ngelontok di ini ya. Piawai. Tapi piawainya 20 tahun lalu. Kalau hari ini ya akhirnya ya ditertawakan gitu. Cara mainnya cara main yang udah ketinggalan zaman.